Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,03 triliun dolar atau naik sekitar 2,13%. Nah, Bitcoin sendiri kembali ke angka 43.600-an, Ethereum 3.261, BNB 439, Solana 122 dolar, XRP 0,79, Terra Luna 105 dolar, Cardano 1,09, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 88,90 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Top performernya adalah Solana dengan kenaikan 7,19% ke 122,10 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini sekedar reminder kecil saja untuk kalian yang merupakan scalper atau short term trader bahwa hari ini kita udah kembali di hari Jumat, so akan ada Bitcoin option expiry yang terjadi. So pastikan kalian sudah mengetahuinya, dan ketika hal ini terjadi kalian harus siap ya dengan ada pergerakan sedikit zigzag, dan mudah-mudahan kalian tidak terjebak gitu ya dengan pergerakan tersebut. So ya, itu adalah pengingat pertama. Nah, yang kedua ini adalah artikel yang menggambarkan cukup baik tentang penjelasan saya di video-video sebelumnya tentang korelasi antara Bitcoin dengan pergerakan chart US dollar. Nah, kalau bisa kalian perhatikan, memang kedua chart ini berkorelasi gitu guys. Karena kita sekarang ngelihat chartnya Bitcoin itu Bitcoin slash USD, alias kita bandingkan dengan USD. Ya tentunya itu akan berkorelasi gitu. Nah, seorang analis mengatakan stronger dollar prospect risk pushing down Bitcoin price to 32K. Jadi dia mengatakan dengan menguatnya dolar, kita kemungkinan bisa melihat Bitcoin itu terdorong ke bawah hingga 32.000. Nah, kita bakalan bahas kenapa menurut dia bisa sampai ke 32.000. Dan ini adalah chart yang menurut saya cukup baik ya dengan menggambarkan korelasi antara keduanya. Kalau misalnya kalian perhatikan, yang orange tua di sini ini adalah chartnya US dollar, sedangkan untuk yang orange muda atau cenderung kekuningan di sini ini adalah chartnya Bitcoin. Nah, jika kalian perhatikan, ketika US dollar itu cenderung dalam keadaan bear trend atau bearish, itu biasanya Bitcoin dalam keadaan bullish, gitu ya. Kemudian ketika US dollar itu menguat, maka Bitcoin cenderung dalam keadaan bearish atau at least sideways, gitu ya. Di sini juga kalian bisa lihat di Maret 2020 ketika terjadi Black Swan event, pada saat itu stock market semuanya drop parah, Bitcoin juga drop parah, tetapi US dollar itu naik tajam di sini. Oke, tapi setelahnya kita mendapati dolar itu kembali masuk ke bearish trend dan Bitcoin masuk ke bullish trend. Dan untuk sekarang, menariknya adalah kita melihat US dollar itu terus mengalami penguatan nih guys. Terus-menerus mengalami penguatan, dan ini kurang lebih terjadi dengan mirip dengan yang terjadi di tahun 2018 kemarin ketika kita masuk ke bear market, di mana kita melihat US dollar itu cenderung terus-menerus naik. Oke, jadi Bitcoin dalam keadaan bear market. Dan yang pengen kita lihat tentunya adalah hal seperti ini yang terulang nih guys. Oke, ini adalah akhir dari bear market 2018 di sini. Oke, dan kita mulai start lagi rally ke all time high yang baru itu di tahun 2020 akhir. Dan pada saat itu apa yang terjadi? US dollar itu mengalami penurunan yang sangat signifikan alias bearish trend. Gitu kan? Nah, untuk sekarang kita masih melihat dolar itu menguat guys. Dan cenderung ya kita bisa bilang Bitcoin, ada sebagian orang menyebutnya kita sekarang di bear market, tapi ada beberapa juga yang mengatakan kita dalam keadaan sideways. Ya tentunya ini bisa jadi sebuah indikasi positif ya gitu, bahwa kita melihat US dollar itu terus-menerus menguat, tetapi Bitcoin itu masih cukup stabil berada di kurang lebih range antara 30.000 hingga 60.000. Kita tidak drop terlalu parah. Nah, yang pengen kita lihat tentunya adalah bahwa US dollar kembali melakukan hal seperti ini, alias kita kembali reversal dan masuk ke bearish trend. Kalau itu yang terjadi, maka itu bisa menjadi salah satu katalis juga untuk Bitcoin kembali menembus ke all time high yang baru. Dan itu adalah chart untuk perbandingan keduanya. Nah, kalau misalnya kita melakukan analisa teknikal di chartnya US dollar, maka sampai sekarang tentunya kita masih melihat US dollar itu
menembus ke higher high baru ya. Kita membuat higher high baru karena kemarin kita membentuk bullish flag. Dan so far kita masih berada di pertengahan gitu, area support and resistance. Next area major resistance menurut sang analis itu nanti akan ada di sekitaran $100 gitu ya. Itu adalah area next major resistance. Dan kalau misalnya diperhatikan juga di chartnya Bitcoin, menurut dia kita sedang membentuk bear flag. Nah, ini juga pernah kita bahas gitu di video kita beberapa minggu yang lalu, bahwa memang ada potensi kita melihat senario yang terjadi di mana kita sekarang hanya bermain di bear flag dan kita bakalan menembus ke bawah bear flag tersebut dan menjemput ke lower low sebelumnya di sekitaran sini dan membentuk lower low baru. Oke, dan di awal artikel dikatakan bahwa dia mengatakan Bitcoin bisa kurang lebih nyampe ke 32.000. Kenapa 32.000? Karena itu adalah target teknikal dari bear flag di sini. Ini adalah flagpole-nya, dan kita tinggal tarik saja flagpole-nya di sini ke sini. Sehingga targetnya kurang lebih capainya di sekitaran area 32.000. Jadi ya, tentunya ini harus kita masukkan ke planning kita. Kita harus aware bahwa memang ada senario di mana kita berada di sebuah bear flag dan kita bisa drop nyampe ke kurang lebih 30 ribuan. Oke, segala senario sekarang masih bisa terjadi. Yang penting kita siap dengan segala senario yang bisa terjadi. Kalau saya tipikalnya seperti itu guys, saya tidak harus fanatik ke satu arah. Yang penting saya tahu apa saja senario-senario yang bisa jadi terjadi, oke? Dan saya sudah tahu planning yang saya harus lakukan ketika senario tersebut terjadi. Jadi saya selalu prepare gitu guys. Kalau misalnya naik, saya punya plannya. Kalau misalnya sideways, saya punya plannya. Kalau misalnya turun, saya juga punya plannya gitu. Dan planning kita masing-masing bisa jadi berbeda, tidak harus sama gitu. Ya kan? Dan itu juga yang saya sampaikan, kenapa kita tidak harus terlalu fanatik gitu untuk saling menyalahkan juga. Oh, kok mah bull terus gitu kan, kok mah bear terus. Nggak usah seperti itu gitu kan. Yang penting kalian punya planning masing-masing, kalian bisa cuan dari planning kalian, sudah selesai. Tidak usah kalian ganggu juga planning orang lain, tidak perlu gitu guys, karena kan kalian nggak ngerti gimana cara mereka manage portofolio mereka, kalian cuma tahu luarnya doang gitu. Jadi nggak usah lah model-model seperti itu gitu ya. Nah, ini juga adalah update dari jumlah supply Bitcoin yang tidak lagi aktif lebih dari setahun. Kita sekarang sudah mencapai all time high-nya guys. Alias kita udah menembus all time high sebelumnya di sekitaran tahun 2020 akhir, di mana pada saat itu adalah 63% juga. Dan kali ini kita sudah berada sedikit di atas all time high kemarin dan kita mencapai 63,46%. Nah, seperti yang kalian ketahui juga, biasanya ketika kita mencetak rekor baru seperti ini atau percent of supply last aktif lebih dari setahunnya udah mencapai di atas angka 60%, maka beberapa bulan berikutnya biasanya Bitcoin akan mendapati rally gitu ya. Terakhir kali itu tentunya di sini kita mendapati Bitcoin percent of supply last active 1+ year ago-nya itu kurang lebih di angka 63% juga. Dan kalau kalian perhatikan beberapa bulan setelahnya kita mendapati Bitcoin rally dari 10.000 hingga 40.000 dolar. Dan kali ini kita juga mendapati hal yang sama. Kita udah mencapai all time high baru. Tapi sekali lagi guys, ini tentunya perlu proses gitu guys, tidak instan, tidak tiba-tiba kita langsung meroket ke 100.000. Seperti kalian lihat di sini, kita berada di puncak itu cukup lama guys, berbulan-bulan. Hitungannya mungkin dari bulan Agustus ya, Agustus hingga bulan Oktober atau November, kita baru melihat benar-benar Bitcoin mulai start untuk rally. Jadi ya kalau misalnya kita beranggapan histori atau sejarah bakal berulang, maka bisa jadi kita akan menunggu hingga bulan Juni atau Juli baru kita bisa melihat Bitcoin kembali rally lagi kencang ke atas gitu ya. Apakah menurut kalian ini akan terjadi, ataukah menurut kalian kita masih akan drop dulu ke lower low yang baru, mungkin drop di bawah 30.000, baru kita akan menembus ke all time high yang baru lagi? Nah, silakan kalian komentar di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, ini dari segi teknikal juga, dari TA analis. Dia mengatakan bahwa dia kembali, ini cocok logi ya guys ya, cocok logi alias ini fractal pattern. Dia menemukan kesamaan gitu di Bitcoin chart antara yang terjadi di tahun 2019, 2020, dan 2022. Dimana patternnya, ini adalah rata-rata pattern reversal di Bitcoin gitu ya, dimana kita ada mendapati sideways movement, tapi kita constantly membuat
higher high dan higher low. Gitu ya. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Dan menurut sang analis gitu ya, kita mendapati ada kesamaan dari ketiga pattern reversal ini. Dan kali ini kemungkinan kita sudah berada di tahap akhir gitu ya, sebelum kita mendapati rally di sini. Yang pertama 2019 kita sideways cukup lama, kemudian kita mendapati higher high, dan kita sideways cukup lama di sini sebelum kita rally. Di sini juga sama, kita mendapatkan higher high baru, kita konsolidasi cukup lama juga sebelum kita menembus higher high baru. Dan ini rally yang kencang. Nah, menurut dia kita juga bisa jadi sekarang juga berada di area tersebut, di mana kita sideways kurang lebih berapa hari sebelum kita mendapati rally berikutnya ke atas. Ya, kalau saya sebagai investor ya tentunya mengharapkan hal ini terjadi gitu. Tapi itu tentunya sekedar harapan saja. Kalau memang tidak terjadi, ya sudah gitu guys. Saya selalu prepare dengan segala senario yang bisa terjadi. Oke? Nah, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita mungkin bakal mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, so far tentunya kita bisa melihat bahwa Bitcoin masih ya bertahan kurang lebih di sekitaran area 43 ribuan. Dan kalau kita zoom in sedikit ke 4-hour chart, maka kita bisa melihat bahwa sekarang kita terkonsolidasi sedikit di bawah area major resistance. Jadi ini tentunya bukan pertanda baik so far gitu. Dan sebenarnya senario yang saya harapkan terjadi itu belum berubah dari kemarin, di mana saya katakan bahwa saya expect dari sini itu kita akan mendapatkan bounce, dan bounce-nya menurut saya kurang lebih akan nyampe di sekitaran area 44 ribuan di sini. Oke, karena ini adalah area resistance sebelumnya. Oke, yang sebelumnya support, kita harusnya sekarang flip jadi resistance. Dan di sini juga kalau misalnya kita tarik Fibonacci retracement dari swing high ke swing low terakhir, maka di sini juga tepat di area 0,382. So, kalau misalnya nih, saya mendapatkan adanya setup di sekitaran area ini. Oke, katakanlah kita kemudian mendapati satu lagi rally ke atas. Oke, kemudian kita mendapati ada breakdown dari trendline yang tercipta di sini. Maka ini menurut saya adalah potensi short setup bagi saya gitu ya. Sekali lagi ini bukan financial advice guys, ini hanya saya paparkan apa yang akan saya lakukan, tapi saya akan tunggu konfirmasinya. Pertama saya harus melihat dia udah nyampe kurang lebih di sekitaran area ini, kemudian mendapatkan rejection, dan breakdownnya disertai dengan volume. Jika semua hal tersebut terjadi, maka kemungkinan saya akan mencoba untuk mencari untuk short, dan targetnya ya kita mungkin kurang lebih bisa nyampe ke sekitaran area di sini. Oke, 42.000 sampai 42.500. Jadi ini hanya ya hitungan bagi saya ya scalping aja gitu guys ya. Jadi ini cuma iseng doang daripada bosen nunggu gitu kan. Tapi untuk yang midtermnya belum berubah bagi saya. Kita masih mengacu pada weekly chart selama untuk midtermnya, selama kita masih mampu untuk hold di atas key level weekly chart di sini. Saya sudah sampaikan di video kemarin, midterm saya masih akan dalam keadaan bullish gitu ya. Jadi ini juga opportunity buat kalian-kalian yang merupakan swing trader, bisa jadi ini akan menjadi salah satu setup kalian gitu ya. Dan sekali lagi juga selama kita mampu close di atas ini, walaupun misalnya kita turun nih hanya untuk membuat wick seperti ini menurut saya tidak ada masalah selama kita weekly close-nya masih di atas area ini. Menurut saya masih ada chance bahwa kita akan kembali revisit ke next area major resistance di sekitaran $50.000. Karena sekali lagi kita juga pernah mendapatkan hal yang serupa terjadi, di mana kita break di sini, kemudian kita retest dulu, baru kita naik lagi. Di sini sama, kita retest dulu, baru naik lagi. Di sini kita juga dalam tahap retest. Pertanyaannya sekarang tentunya apakah kita akan mendapati rebound dari sini, ataukah kita akan mampu close di bawah area tersebut. Dan secara short term, saya juga sudah sampaikan kemarin senario yang saya expect bisa jadi terjadi adalah kita akan mendapati lagi satu lagi drop di sini ya. Bahwa pergerakannya menurut saya akan terjadi hal seperti ini. Kita akan retest dulu sini, kemudian kita membuat satu lagi lower low, dan dari sini kita mungkin akan mendapati lagi bounce dari sana. Jadi ini adalah senario dari saya gitu ya. Jadi semoga membantu untuk kalian. Dan ya, titik invalidasinya adalah tentunya kalau di weekly chart kita udah mampu closing lagi di bawah area 42.000, mungkin close-nya di 40.500 sampai 41.000, itu adalah titik invalidasi bagi saya gitu ya. So,
Itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum sempat mendaftar event yang kemarin sudah saya jelaskan, antara saya dan juga Apollo X, saya kerjasama dengan Apollo X menyediakan event khusus hanya untuk 30 orang saja. Kalau kalian belum ikutan atau belum tahu eventnya apa, kalian bisa nonton video kemarin dan kalian bisa join. Itu hanya untuk 30 orang saja, terbatas, dan rewardnya itu cukup cukup baik gitu ya, dan cukup gampang untuk didapatkan. So jangan sampai ketinggalan. Oke? Terima kasih, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.